Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, wabil khusus Dr. Heri Rifan Halili yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkah limpahan rahmat beliau kita bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Salatuhu ma'asalamihi, semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan keras beliau mendakwahkan agama Islam sehingga kita bisa merasakan nikmat agama Islam pada akhir zaman ini. Membahas tentang akhir zaman, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ada beberapa hal yang harus kita jadikan pegangan untuk menapaki sebuah perjalanan akhir zaman. Untuk menuju perjalanan akhir zaman tersebut, kita harus berpegang teguh kepada beberapa hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat. Dari keterangan yang saya dapatkan dari guru saya, ada beberapa pegangan yang harus kita tempuh di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat Islam. Maka Al-Quran adalah kebenaran yang nyata. Al-Quran adalah petunjuk untuk mengarahkan hidup kita untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran disebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan. Maka dari itu, karena tidak ada keraguan sedikit pun, sampai saat ini Al-Quran terbukti 80% kebenarannya. Lalu bagaimana dengan 20%? Itu pun belum tentu salah, karena 20% itu masih belum kejadian. Sedangkan 80% itu adalah kebenaran yang nyata. Maka 20% karena semua itu adalah hal yang belum terjadi, maka 20% belum tentu kebenarannya. Bisa jadi benar, akan tetapi sangat minim untuk menjadi salah, karena itu adalah hal yang belum terjadi. Karena pembahasan Al-Quran bukan hanya pembahasan yang membahas kehidupan di dunia, akan tetapi membahas bahasan yang ada di akhirat. Sedangkan 20%-nya adalah bahasan-bahasan yang di akhirat. 80% adalah bahasan-bahasan yang sudah dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu sangat patut jika Al-Quran menjadi pedoman bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita, bagi hidup kita, untuk menapaki kehidupan di dunia, untuk mencari kehidupan, untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dengan Al-Quran orang bisa menjadi mulia. Maka dengan Al-Quran apapun bisa menjadi mulia, termasuk bulan Ramadan, karena di situ adalah bulan turunnya Al-Quran, maka bulan menjadi mulia. Hari di mana diturunkan Al-Quran, hari Jumat, maka di situ menjadi Sayyidul Ayyam, menjadi rajanya hari, menjadi hari-hari yang sangat mulia dibanding dengan hari-hari yang lain. Yang kedua, pegangan kita di dunia adalah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Solawat ini sangat
sangat unik. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah memerintahkan untuk naik haji, Allah juga tidak haji. Akan tetapi dengan perintah sholawat, bagaimana dalam Al-Quran disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebelumnya terlebih dahulu Allah memberi contoh, Allah mempraktikkan bahwasanya innallah wa malaikatahu, Allah bersama para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka sama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu Allah memerintah kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan berilah salam kepadanya. Oleh sebab itu, salawat adalah sesuatu yang istimewa. Bisa dijadikan kita sebagai pegangan untuk menapaki kehidupan di dunia dengan banyak membaca salawat kepada baginda, karena salawat adalah kunci doa kita mustajab. Gitu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sangat suka bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, berapa kadar yang harus aku baca dalam kehidupanku, dalam keseharianku ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ma syi'tah, terserah engkau. Lalu para sahabat berkata lagi, apakah 15% ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, ma syi'tah, terserah engkau, fa in zittah fa huwa khairul lak. Maka apabila kamu menambahkan, maka itu menjadi lebih baik untukmu. Jawab lagi sahabat itu, kalau begitu 50% wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ma syi'tah, terserah engkau, fa in zitta fa huwa khairul lak. Apabila engkau menambahkan lagi, maka itu lebih baik bagimu. Lalu jawab para sahabat lagi, bagaimana kalau 75% wahai Rasulullah? Tetap jawaban Rasulullah, ma syi'tah, terserah engkau, fa in zitta fa huwa khairul lak. Apabila engkau mau menambahkan, maka itu lebih baik bagimu. Lalu para sahabat itu berkata lagi, kalau begitu akan aku gunakan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Idan yufahamu wa yufal laka dambuk. Kalau seperti itu, maka seluruh keinginanmu akan tersampaikan, wa yufal laka dambuk, dan seluruh dosamu akan dihapuskan, akan Allah ampuni, Allah akan beri pengampunan kepadamu. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.